Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawaban salamnya kayaknya belum pada ngopi. Sekali lagi ya, yang semangat jawab salam saya, kita doakan insyaallah cepat ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama-sama ke tanah suci. Syukur-syukur ada donatur. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini, yang selalu kita makmurkan, Masya Allah, lahir dan batinnya, serta Bapak Ibu saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, semoga Allah terima ibadah sholat kita. Kita lanjutkan dan kita niatkan, pertama i'tikaf di masjid, yang kedua bersilaturahim. Apalagi bersilaturahim di masjid, karena Nabi bersabda dan kita ingatkan senantiasa, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa lahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, artinya mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan bersilaturahim yang terbaik adalah bersilaturahim setelah kita menunaikan ibadah salat, dan apalagi kita laksanakan di masjid ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa belajar, karena belajar di dalam Islam minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Kata orang Jakarta, dari di bedong sampai di bedong. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab kemudahan kita menuju jalan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti satu jalan di mana dia mencari ilmu, mengais ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk belajar dan talabul ilmi, dan Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita kembali kepada pelajaran kita, masih pembahasan dan pengkajian kitab Nasaul Ibad. Sekarang kita masuk di al-maqalatul ashirah, maqalah yang ke-10 dari yang serba 10. Seperti kita ketahui, kitab ini dimulai dari serba 2, serba 3, serba 4. Sekarang sudah sampai di serba 10, dan ini maqalah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala 'asharati awjuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Fa amma allati fid dunya al-ilmu wal ibadatu wal rizqu minal halali was-sabru 'ala asy-syiddati wasyukru 'ala an-ni'mah. Wa amma allati fil akhirah fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri yakunu aminan fil fasa'il akbar tumha sayi'atuhu wa tuqbal hasanatuhu yamurru 'ala sirati kal barqil lamih fayadkhulul jannata bis salamah. Selesai teks dari al-maqalah yang ke-10 ini. Yang ini merupakan sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham semua ya? Kita jelaskan ya, insyaallah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jemaah sekalian, kalau kita mau kasih judul, meskipun di sini tidak ada judulnya, kira-kira 10 bentuk afiyah. Afiyah itu adalah bebas dari segala penyakit dan musibah. Jadi dampak daripada afiyah yang terpenting ada 10. Itu yang ingin dijelaskan di dalam maqalah ini, yang diambil dari sebuah hadis kita, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kata beliau, al-afiyatu ala asyrati awjuhin. Afiyah yang ini biasa kita sebut dengan sehat wal afiyah. Sudah menjadi bahasa kita juga ya, menjadi dari bahasa Arab. Nah, kalau digandengkan dengan sehat wal afiat, kata ulama, apa perbedaan sehat dengan afiat? Kalau sehat itu lebih pada fisik, ya, sehat secara fisik, artinya diperiksa secara medis sudah tidak sakit lagi secara medis. Nah, kemudian afiat adalah kalau kita bisa memanfaatkan sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu afiat. Makanya doa kita selalu mudah-mudahan sehat walafiat ya. Karena banyak orang sehat tetapi tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih miris lagi kita kalau masuk di rumah sakit, misalnya kita menyebut orang sakit, lalu ada orang sakit yang tidak sholat.
dengan alasan sakit. Padahal justru karena sakit itulah kita mestinya sudah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu, bisa jadi itulah sakit yang terakhir kita. Makanya kalau ada sakit keluarga kita, dibekalin dengan ada mushaf Al-Quran, disuruh rajin baca Quran, diingatkan sholatnya, dibantu wudhunya, kalau tidak bisa wudhu tayamumnya, dan gerakan-gerakan sholatnya sesuai dengan kondisinya. Itu kewajiban kita keluarganya, bukan sekedar datang bawa makanan, bawa jeruk, bawa pisang. Yang makan bukan lagi orang sakit. Yang makan siapa itu? Yang jaga. Ya. Ini enak loh, makanan enak nih. Dibawakan soto Betawi, ya, soto Madura, enak loh. Bagi kita enak yang mau. Dia sudah gak bisa, semuanya sudah pahit. Maka selama kita sehat, kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, di sini sehat al-afiyah adalah bebas dari penyakit dan musibah. Lebih luas jangkauannya. Terbebas dari segala penyakit dan musibah. Apa 10 bentuk itu? Kata Nabi, khamsatun fid dunya, 5 yang kita dapatkan di dunia, wa khamsatun fil akhirah, dan 5 nanti setelah pasca dunia, yaitu akhirat, alam kubur dan seterusnya. Jadi ada 5 di dunia, dampak terpentingnya di dunia, dan ada 5 di akhirat setelah hidup di dunia. Lalu kemudian beliau rinci satu persatu. Fa ammal lati fid dunya, adapun 5 di dunia, fahiya, yang pertama al-ilmu, ilmu. Tentu paling tingginya ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi kalau orang sudah punya ilmu, berarti dia sudah mendapatkan satu bagian dari afiyah di dunia. Kalau orang tidak punya ilmu, maka dia belum dianggap mendapatkan afiyah. Maka di sinilah pentingnya kita talabul ilmu. Dan ilmu itu dicari. Talab itu kan mencari. Makanya pelajar di dalam bahasa Arab namanya talib. Orang yang menuntut, orang yang mencari. Kalau SD murid itu orang yang mau. Dan kata arada yuridu, murid. Jadi bukan guru yang mau sebetulnya, guru dicari. Tapi tanda-tanda hari kiamat terbalik kan. Sekarang guru cari murid. Jadi istilah orang tua kita dulu, timba mencari sumur. Sekarang sumur cari timba. Guru yang keliling cari murid, sekolah-sekolah yang promosi cari murid. Nah, itu yang pertama ya, ilmu. Makanya ilmu ini harus senantiasa bertambah. Dalam doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ziyadatan fil ilmi. Kalau ilmu yang kita minta pertambahannya. Kenapa pertambahannya jemaah sekalian? Karena kehidupan juga bertambah, berubah, berkembang. Dalam satu disiplin ilmu saja, kalau kita tidak belajar, ketinggalan. Ilmu kedokteran sekarang dengan 10 tahun yang lalu sudah beda. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Dalam agama saja memang syariat yang tetap, tetapi fatwa perkembangan zaman berkembang juga. Juga kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak menelaah, maka kita ketinggalan zaman. Maka yang pertama kata Nabi, afiyah adalah al-ilmu. Ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kata beliau wal ibadah.
ibadah. Salah satu bentuk afiah adalah ibadah. Kita bisa sholat, alhamdulillah. Bayangkan jemaah sekalian, sekarang ini betapa banyak saudara-saudara kita yang ngaku muslim mungkin belum bangun sampai sekarang. Dan bangun bukan langsung sholat, mungkin cari kopi dulu. Maka kita ini dibangunkan oleh Allah. Mungkin jam 4 sudah bangun, jam setengah 4 sudah bangun. Bahkan ada jam 3 sudah bangun. Lalu bisa salat subuh berjamaah, ringan langkahnya ke masjid. Alhamdulillah. Ini satu afiah, satu modal afiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa baca Al-Quran. Tidak semua orang bisa baca Al-Quran. Kalau kita bisa baca Al-Quran, misalnya beberapa halaman satu hari, bahkan ada yang bisa 1 juz 1 hari, ada mungkin lebih atau kurang. Alhamdulillah, karena itu sebuah afiat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang yang pengen baca Quran, tidak ada waktu untuk baca Quran. Maka kalau kita bisa membaca seberapa pun Al-Quran, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga zikir. Zikir memang gampang Pak ya, ringan. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang kalau Allah belum menghendaki untuk kita, terasa berat lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita biasakan apapun aktivitas kita, senantiasa kita berzikir kepada Allah, sambil nyetir, sambil nyangkul, sambil nyiram bunga, sambil memasak, sambil jalan, sambil olahraga. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Dan demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga kata beliau, warizqu minal halal. Salah satu bentuk afiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di dunia ini adalah adanya rezeki dari sumber yang halal. Jadi rezeki syaratnya halal. Sebab ada rezeki yang tidak halal. Maka alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah kalau kita bisa mendapatkan rezeki dan kecukupan dari sumber yang halal. Karena betapa banyak orang yang rezekinya bergelimpangan dengan hal-hal yang haram. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di sini kata Imam Nawawi, fil mata'im, pertama yang terpenting adalah dalam aspek makanan dan minuman. Kita pastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum adalah makanan dan minuman yang halal. Zatnya ataupun cara mendapatkannya. Zatnya kita harus hati-hati jamaah sekarang ini, di zaman kita sekarang. Controlling terhadap makanan minuman sangat lemah, terutama di negara kita. Dan bukan saja kalau makanan minuman berbahaya itu pasti haram. Ya. Baru-baru ini ada lagi ramai, lagi viral, ada anak sekolah yang divonis gagal ginjal dan harus cuci darah seterusnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya si anak tidak pernah minum air putih. Tidak pernah minum air putih. Yang diminum apa? Minuman kaleng, minuman kemas. Jadi kita harus hati-hati. Ini tugas kita sebagai orang tua juga. Jangan yang penting anak senang, jangan sampai yang penting anak enak, nyaman. Kita harus lihat dampaknya di masa yang akan datang. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan. Dan guru-guru kita mengajarkan dulu itu sebelum kita makan ya berdoa.
Ya. Apa salahnya, apa susahnya sebelum kita minum, sebelum kita berdoa, kita sejenak fokus berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya makan, semua yang saya minum menjadi obat, menjadi kesehatan, kekuatan, keberkahan. Kalau bagus ditambah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Coba praktekkan Bapak Ibu sekalian, pasti terasa mau. Kadang-kadang kenyataannya apa? Kalau sudah ada makanan enak, wah, apalagi di warung, favorit, makanan lupa kadang-kadang pas malam dulu. Dikunyah pun kadang-kadang sudah nggak sempat dikunyah berapa kali. Ya. Alhamdulillah. Jadi pertama fil mata'im. Yang kedua kata Imam Nawawi wal malabis. Aksesoris yang kita pakai pakaian. Ya, di sini tentu termasuk rumah, ya, kendaraan, aksesoris kita. Pastikan bahwa semua itu kita dapatkan dari sumber yang halal. Karena itulah yang mendatangkan manfaat dan keberkahan dunia dan dia. Dan kalau haram, pasti hisabnya berat. Pasti hisabnya berat. Yang pertama tadi apa? Jamaah sekalian, ilmu. Yang kedua, ibadah. Bantu diingat ya. Pertama ilmu, yang kedua ibadah, yang ketiga rezeki yang halal. Yang keempat kata beliau, bentuk afiyah di dunia adalah wasabru ala syiddah. Sabar, terutama di dalam menghadapi tantangan hidup. Memang hidup ini penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan. Ya, penuh dengan ujian. Maka kita harus sabar. Di rumah tangga kita banyak ujiannya, maka kita butuh sabar. Menghadapi istri harus sabar, menghadapi suami harus sabar, menghadapi anak-anak kita harus sabar, menghadapi orang tua kita harus sabar. Juga menghadapi tetangga kita, kadang-kadang tidak semua tetangga kita sesuai yang kita harapkan, maka kita harus sabar. Di sini Imam Nawawi mengutip sebuah perkataan dari Abu Junaid al-Baghdadi. Kata beliau, Su'ilal Junaidu anis sabri. Al-Junaid ditanya tentang apa itu sabar. Faqala, lalu beliau menjawab, tajra'ul mara al-mirarata min ghairi ta'bisin. Jadi Al-Junaid mendefinisikan sabar dengan mengatakan, kamu minum yang pahit tanpa menggerutkan wajah. Kira-kira bisa nggak Pak Bu? Jadi minum minuman yang pahit, tapi wajahnya tetap senyum, tetap ceria. Kira-kira bisa nggak? Nah, kalau bisa itu berarti sudah sabar. Nah, kalau kita kadang-kadang yang manis pun kalau tidak sesuai dengan selera masih cemberut. Jadi orang sabar itu kata beliau adalah orang yang ketika minum sesuatu yang pahit dan tidak perlu mencemberutkan wajahnya, ya, tidak menggerutkan wajahnya. Wa qala Ali ibni Abi Thalib, dan berkata Ali bin Abi Thalib,
as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasadi. Kedudukan sabar dari iman itu sama dengan kedudukan kepala dari tubuh kita. Kepala dari tubuh kita. Artinya apa jemaah sekalian? Apa artinya? Artinya penting. Kira-kira apa jadinya kalau seseorang tidak punya kepala? Apa yang terjadi? Ya mati kan? Mungkin ada orang bisa tidak punya tangan. Ada nggak orang tidak punya tangan? Ada, banyak. Orang tidak punya kaki ada nggak? Ada. Bahkan ada orang yang tidak punya mata, tidak punya telinga. Tapi pernah lihat ya ada orang tidak punya kepala? Tidak ada. Ya kecuali orang mati kan, orang terbunuh, orang dimutilasi, ini. Nah itu jadi sangat penting sekali. Seperti kepala dalam tubuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sekalian saya hormati. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, wasyukru 'alan ni'mah. Hafiyah yang kelima adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau kita bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka kita berarti sudah punya hafiyah. Dan perlu diluruskan bahwa yang namanya nikmat itu, rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya materi. Kebanyakan orang hanya bersyukur kepada Allah kalau mendapatkan sesuatu yang berupa materi. Dapat uang, alhamdulillah. Dapat pangkat dan jabatan, alhamdulillah. Dapat barang, alhamdulillah. Padahal rezeki nikmat ini luas sekali. Dan dimulai dari tubuh kita, diri kita sendiri. Dari mata kita, pendengaran kita, Masya Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Nafas kita, nikmat. Pernah nggak kita ada orang yang begitu bangun, alhamdulillah saya masih bisa. Jangan. Alhamdulillah mata saya masih awas melihat. Jangan. Alhamdulillah saya masih bisa mendengarkan dengan jelas. Jangan. Yang orang bersyukur kepada Allah kalau mendapatkan padahal uang itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang pokok. Jadi ada Bapak Ibu sekalian, untuk nikmat nafas saja ada yang perlu menghitung. Kalau sekali kita nafas dihitung 1000 saja, kita ngisi angin di ngisi angin ban motor berapa? 2.000 ya. Sekali ngisi 2.000. Nah kita katakanlah dihitung satu kali kita ngisi nafas, tarik nafas itu 1000. Kalau dihitung per 1000 satu kali kita nafas, maka sehari kita harus membayar kurang lebih 28 juta. Dibulatkan 30 juta rupiah untuk nafas saja. Jadi nafas kita bayar 30 juta per hari. Kira-kira ada nggak yang bisa bayar? Nah kalau orang seperti saya dan kita di sini, mungkin kita sudah mati semua karena nggak bisa bayar. Ya coba kalau di rumah kita ada istri, ada anak saya 6, jadi 8 kali 30 juta berapa? Itu baru satu hari Bapak Ibu. Makanya kita tidak boleh menyombongkan harta yang kita miliki. Karena di mata Allah tidak ada apa-apa.
Dikonversi dengan hanya nafas sudah nggak ada apa-apa. Belum pendengaran, belum jantung kita, lever kita, dan sebagainya. Maka luar biasa. Maka tugas kita bukan disuruh mengganti, bukan membayar, cuma disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anishkurli, kita hanya disuruh bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berterima kasih pun kita jarang, berat. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang di dunia ya. Ilmu, ibadah, rezeki yang halal, sabar dan syukur. Kemudian jemaah sekalian, kata beliau lanjut, wa ammal ladzi fil akhirah. Dan ada pun afiat yang didapatkan di akhirat, di akhirat. Yang pertama kata beliau, fa innahu ya'tihi malakul maut birrahmati wal lutfi. Bahwa sesungguhnya dia didatangi oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, birrahmati dengan kasih sayang, wal lutfi dengan penuh kelemah lembutan. Jadi ini afiat. Ini sebetulnya kan masih di dunia ya. Tapi karena sudah di penghujung hidup, maka dianggap sudah masuk pada fase kehidupan setelah dunia. Jadi afiat yang pertama untuk di akhirat, paling tidak menjelang akhirat adalah ketika seseorang ketika mau dicabut nyawanya oleh malakul maut, dan hanya satu petugas yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa, yaitu siapa? Malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Jadi ketika datang malakul maut kepada seseorang, birrahmati dengan kasih sayang, wal lutfi dan dengan penuh kelemah. Karena ada orang didatangi malakul maut, direnggut dengan paksa, tidak dengan kelemah lembutan, tapi penuh dengan gertakan, penuh dengan kekerasan dan intimidasi. Wa'udzubillahi min dzalik. Makanya doa yang selalu kita baca, terutama pada sholat di sini, di antaranya apa jemaah sekalian? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan bagi kami melalui saat-saat sakaratul maut. Yaitu saat-saat ketika malakul maut datang dan akan mencabut nyawa kita. Tidak mungkin dihilangkan ya, tapi minta diringankan. Dan agar bisa diringankan, maka kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ditakuti malakul maut cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pangkat dan jabatan yang ditakuti oleh malakul maut. Andaikan ada pangkat dan jabatan yang ditakuti malakul maut, maka orang-orang pada berjuang membeli pangkat dan jabatan. Andaikan ada jampi-jampi yang bisa ditakuti oleh malakul maut, maka semua orang akan mencari jampi-jampi. Satu-satunya yang ditakuti malakul maut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, melalui zikir. Maka orang yang mau meninggal dunia pun ditalkinkan dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Dan kalau ada orang yang sakaratul maut jemaah sekalian, maka tugas keluarganya itu mentalkinkan. Karena mentalkin itu ada dua, ada sebelum meninggal, ada setelah meninggal. Nah sebelum meninggal,
keluarganya membisikkan di telinganya la ilaha illallah. Kenapa dibisikkan jemaah sekalian? Karena orang yang mau meninggal dunia itu pendengarannya sudah sangat minim. Tidak sama lagi dengan kita yang sehat. Yang kedua, jangan kita harapkan bisa menyebutkan seperti yang kita inginkan. Yang penting dia sudah menggerak-gerakkan lidahnya. La ilaha illallah. Cukup. Jangan dipaksa. Seperti orang sehat. Dan kalimat la ilaha illallah ini bisa diucapkan oleh orang yang sangat bermohon. Tidak perlu menutup lidah kita, mulut kita. La ilaha illallah. Kalau ucapan lain harus tutup bibir kita. Mau minum kopi, jadi bisa dibuka mulut. La ilaha illallah. Karena kata Nabi, barang siapa yang akhir ucapan diucapkan sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, dakhalan jannah, masuk surga. Itu jaminan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah di saat-saat akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua jemaah sekalian, la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabr. Apa yang kedua setelah hidup di dunia adalah tidak dibuat panik oleh malaikat mungkar dan nakir di kuburannya. Malaikat yang akan ditemui oleh kita semuanya di alam kubur adalah malaikat siapa? Mungkar dan malaikat nakir. Kata Imam Nawawi, bal yu'nisuhu. Kalau dia orang baik, bahkan malaikat itu membuat dia jadi akrab, betah. Disambut dengan sambutan yang baik. Diajak bicara dengan cara yang terbaik. Ya, itu yang kita harapkan ya. Itu salah satu afiah. Ya, dan apa yang akan ditanyakan oleh malaikat maut, oleh mungkar dan nakir di dalam kubur, ya kita sudah tahu semuanya, dibocorkan. Ujiannya sudah dibocorkan soalnya. Apa yang ditanyakan itu? Dalam beberapa riwayat berbeda-beda ya. Tapi yang umum, man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Ya. Yang kedua, waman nabiyuka. Siapa nabimu? Yang ketiga, wama dinuka. Apa agamamu? Yang keempat, wama imamuka. Apa imammu? Ketika ditanya, man rabbuka Allah, waman nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wama dinuka al-Islam. Yang keempat, wama imamuka al-Quran. Gampang amat ya Ustaz? Ya gampang bagi orang yang memang sudah melatih ini. Ibarat kita mau ikut ujian di sekolah, nah kalau kisi-kisi yang kita kuasai, kita membaca, kita hafal yang perlu dihafal, maka insya Allah di saat pertanyaan tiba, kita mudah bisa mendapatkannya dan nilainya bagus. Begitu juga di alam kubur. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasalith yang ketiga, yakunu aminan fil faza'il akbar. Afiyah yang ketiga di akhirat adalah ketika seseorang mendapatkan keamanan fil faza'il akbari,
Di sini Imam Nawawi menjelaskan wa huwa hina yu'maru bil kafir bidzahabi ilan nar. Jadi di akhirat ada namanya hari pengadilan. Kalau pengadilan dunia bisa diatur, bisa direkayasa. Tapi di pengadilan akhirat tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibeli. Yaitu ketika orang kafir diperintahkan untuk pergi ke neraka. Sudah ada vonis. Wahina tughlaqun naru ala ahliha. Wahina tughlaqun naru ala ahliha. Dan ketika neraka ditutup untuk para penghuninya. Jadi ketika para penghuni neraka ini dimasukkan, orang-orang kafir lalu digembok, ditutup, sehingga tidak bisa keluar. Wa yai'asuna minal khuruji minha, dan mereka sudah putus asa bisa keluar. Karena Allah sudah bilang khalidina fiha abadan. Untuk orang-orang kafir di neraka nanti kekal selama-lamanya. Kalau orang Islam ada yang masuk neraka sementara saja. Mungkin hanya studi banding. Ya, hanya studi banding dan dia balik lagi. Jadi dicuci dosa-dosa, dibersihkan dulu. Karena surga hanya menerima orang-orang orang-orang Islam. Tapi kalau orang kafir khalidina fiha, maka bersyukurlah kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sih bermohon, ya kita bisa masuk surga tanpa dibilas di neraka. Insya Allah. Dan kalau kita minta surga, kata Nabi, minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Kalaupun jatuh di bawahnya. Jangan minta yang rendah-rendah. Kemudian wahina yudbahul mautu fi surati kabshim amnahin bainal jannati wan nar wa yunadi munadin, dan memanggillah seorang pemanggil, yaitu malaikat, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun bila maut, kekekalan tanpa ada kematian lagi. Fayai asu ahlun nari, maka putus asalah para penghuni neraka, minal khuruji minha, keluar dari. Itulah yang dinamakan dengan al-faza'il akbar. Ketika ada penentuan bahwa orang-orang yang masuk di neraka ada yang dikekalkan, yaitu orang-orang kafir. Walauzubillahi min dzalik. Maka kita harapkan diberikan keamanan, diberikan kenyamanan. Insya Allah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bentuk afiyah di akhirat adalah wa tumha sayyi'atuhu wa tuqbal hasanatuhu. Kesalahannya, dosa-dosanya dihapuskan. Dihapuskan segala dosa dan kesalahan. Wa tuqbalu hasanatuhu, dan diterima segala kebaikan-kebaikan. Ini afiyah yang keempat. Ini yang kita harapkan, bahwa dosa kita diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita mohon ampunan kepada Allah. Pentingnya kita selalu bertaubat. Taubat itu kewajiban. Kita senantiasa disuruh untuk bertobat dan istighfar. Nabi kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah, yang telah lalu dia akan datang. Tapi Nabi dalam sehari rata-rata 100 kali bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa jemaah sekalian? Sebagai contoh untuk kita umatnya, agar kita yang bukan siapa-siapa, bukan Nabi, kita harus lebih banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu, karena dosa kita banyak. Ada nggak yang merasa tidak punya dosa? Ayo angkat tangan. Tidak ada. Ya. Bahkan dosa kita banyak. Yang kelima jemaah sekalian terakhir,
afiyah yang kelima yang di akhirat adalah wa yamurru 'alas sirati kal barqil ladin. Dia bisa melewati as-sirat, titian as-sirat. Semua orang akan melalui titian as-sirat, jembatan. Seperti apa? Kal barqil ladin, seperti cahaya, seperti kilat, cepat. Amin ya rabbal alamin. Karena di hadis lain dijelaskan bahwa kondisi orang ketika menyeberangi as-sirat itu bermacam-macam. Yang paling tinggi adalah yang seperti kilat. Dan begitu sampai melewati sirat, masuk surga. Masuk surga. Kemudian ada juga yang seperti orang kuda pacuan, cepat, tapi lebih lambat daripada kilat. Ada juga seperti pelari cepat. Berapa kemarin di Prancis? Kurang dari 10 detik, 100 meter. Masih dimenangi oleh siapa? Pelari Jamaika, Usain Bolt. Tidak sampai 10 detik untuk 100 meter. Kemudian ada yang seperti pejalan cepat, ada yang seperti berjalan lambat, ada yang seperti orang yang merangkak, ada yang merangkak, ada yang begitu jalan jatuh ke bawah. Itu yang masuk neraka. Orang-orang beriman harus dicuci dulu. Nah, kemudian fayadkhulul jannata bis salamati, maka dia masuk surga dengan selamat. Baik yang cepatnya seperti kilat, seperti kuda pacuan, seperti pelari cepat, berjalan, yang penting selamat, tidak jatuh ke dalam neraka, maka dia masuk surga dengan selamat. Min kalali bisirati wa ghiriha, karena di bawah jembatan itu, titian itu sudah ada ya siksaan-siksaan yang disediakan, min ahwali dzalikal yaum, daripada hal-hal yang menakutkan, yang mengerikan pada hari. Tidak tergambarkan sama sekali. Siksaan yang mengerikan di neraka tidak pernah bisa terbayangkan dalam benak kita. Sebagaimana juga kenikmatan di dalam surga adalah kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan di dalam benak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melalui titian as-sirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua bentuk afiyah yang disandarkan oleh baginda Rasulullah SAW di makalah 10 dari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kita tutup, saya beri kesempatan kepada jemaah, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Silakan.